Salomo berkata, lebih baik tinggal di Sodoma daripada tinggal serumah dengan istri yang ngomel terus. Betul nggak? Lu pria itu nggak kuat kalau menghadapi wanita seperti ini. Lalu lebih baik ketemu beruang yang kelaparan daripada tinggal serumah dengan istri yang mulutnya itu bagaikan bocor, air bocor di atap rumah. Aduh, lebih baik keluar di beruang. Dan kalau kamu bilang, kenapa nasibku kok gini, bintangku tidak pernah terang, bintang kok gelap terus. Bintang gelap itu namanya bintang mati, jadi black hole. Kalau namanya bintang itu pasti bercahaya. Lah bintangmu gelap kenapa? Ya salahmu, hidupmu sak karepmu dhewe, nyakiti istri sak karepe dhewe, bohongi istri sak maunya sendiri, nggak bisa diatur, nggak bisa nyenangkan istrinya, tapi pinter nyenangkan teman. Nah, bahaya ini saudara. Waktu paling banyak untuk temannya, bukan untuk keluarganya. Istrinya sedih, nggak bisa protes, doa sama Yahweh. Suaminya pasti doanya tidak dijawab. Yahweh senantiasa memelihara kita. Yahweh selalu menolongku dalam setiap musim kehidupanku. Musim makan selalu berganti, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Yahweh menyertai, ku yakin Yahweh melindungi. Bumi udara dapat melihatnya karena kasih-Nya. Katakan, Yahweh selalu melindungi, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Nya. Yahweh selalu selalu menjagaku, Dia memeliharaku seumur hidup. Musim makan selalu berganti, kasih Yahweh tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, katakan kalimat kita, ku yakin
Bahwa firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percayakan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu saat ini. Masuk hadirat-Mu saat duduk saat siapkan hatiku Yesus. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, takkan berubah. Firman-Mu, Yesus, ku siapkan hatiku Yesus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, takkan berubah. Firman-Mu, Yesus, menolong hidup. Hatiku telah siap, Yesus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, takkan berubah. Firman-Mu, Yesus, menolong hidup. Hatiku telah siap, Bapa, untuk berbagi.
hatiku telah siap, hatiku telah siap, Bapa kami siapkan hati kami menikmati kebenaran-Mu melalui perkataan manusia yang sangat terbatas. Tapi Roh-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Bawa kami kepada seluruh kebenaran, agar kami boleh mengerti semua yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dari awal hingga akhir, waktu yang ada, biar semuanya kami hargai. Dan kami boleh sungguh-sungguh menyatukan diri kami, roh kami, dan berkonsentrasi penuh, supaya tidak ada benih-benih firman yang terbuang dengan sia-sia. Tetapi semuanya boleh sebagai benih yang tumbuh di tanah hati yang terbaik, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak. Berkati saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini, dan kami semua yang hadir juga oleh anugerah-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami. Berkat-Mu juga dibagi seluruh jemaat Blessing Church di Surabaya, juga semua pemirsa dan para subscriber Hermod Hill Channel. Terima kasih, satukan kami di dalam mengasihi Engkau. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Variante bienaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Jangan bilang enggak ya. Dari sini kelihatan. Ya saya ini bagaimana ya? Kalau melihat saudara ngantuk itu saya kasihan. Ibadah 1 minggu sekali, tapi saudara ngantuk. Lalu apa saudara di rumah memutar Hermod Hill Channel? Kira-kira kalau ngantuk lalu tidak dapat apa-apa di sini, apa lalu berusaha memutar Hermod Hill Channel? Ada yang cuma satu yang jawab, yang lain ada ya. Jadi karena bisa mutar itu tidak apa-apa ngantuk di sini. Enggak loh. Sayang sekali saudara, diusahakan supaya kalau enggak ngantuk itu bagaimana gitu loh. Sabtu itu jangan tidur malam ya. Saudara mempersiapkan hati untuk menikmati firman itu bukan hanya waktu ibadah sekarang, tapi bahkan sejak kemarin itu saudara harus mempersiapkan diri ya, jangan pulang atau pergi sampai malam-malam dan sebagainya. Yang bekerja juga jangan terlalu malam ya. Berikan kesempatan bagi diri kita, bukan bagi Elohim ya. Elohim nggak rugi apa-apa saudara ngantuk ya. Ada pendeta bilang hormatilah Elohim. Nah, saudara, menurut saya kalau saudara ngantuk itu bukan soal menghormati Elohim atau tidak, tapi saudara tidak menghormati saya. Betul nggak? Kalau Elohim nggak usah ikut-ikut, tapi saudara nggak menghormati saya. Saya siapkan diri saya nggak ngantuk, tapi saudara tidur. Saudara nggak menghormati saya, dan saudara tidak menghormati diri saudara sendiri. Kasihlah Elohim dan sesamamu manusia. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara jadi pendeta, gembala, khotbah lalu jemaatnya ngantuk, bagaimana perasaannya?
Nah itu sama, saya juga seperti itu ya. Karena dari sini itu tiap minggu saya lihat lebih dari 5 orang mesti tidur. Jangan bilang itu merenungkan firman sambil menutup mata ya. Saya nggak suka orang merenungkan firman sambil menutup mata. Saya senang orang itu mendengar baik-baik dengan mendelik, melihat baik, dengar sungguh-sungguh, bukan merenung. Itu pasti ngantuk sudah. Orang nggak ngantuk matanya ditutup aja bisa kebablasan ya. Apalagi kalau kurang tidur kan begitu ya. Nah saya tidak suka khotbah terlalu panjang saudara ya. Saya usahakan tidak panjang karena saya lihat ngantuk terus. Tapi pendek pun ya ngantuk saudara. Saya masih 5 menit khotbah sudah ada yang tidur. Bagaimana tuh ini? Saudara harus menjaga kesehatan saudara baik-baik. Sudah minum belum? Sudah minum? Doa pagi ada yang nggak minum. Saya bilang nggak minum ya kamu, nggak minum. Jadi bangun pagi tadi nggak minum, enggak. Malam mau tidur, enggak. Nah ini manusia atau batu ini? Kalau batu nggak perlu minum. Bagaimana ini? Kok bisa nggak minum? Saudara tahu, usus kita itu mengeluarkan enzim-enzim. Enzim itu sejenis protein ya dalam bentuk cairan yang bukan hanya membantu pencernaan, tetapi itulah yang bisa mencernakan semua yang saudara makan. Dan itu getah usus itu, cairannya itu, yang 99% adalah air. Itu tiap hari itu dihasilkan 2 liter. 2 liter. Usus kita itu membutuhkan 2 liter air untuk mencerna makanan. Belum lagi air liur kita. Ini air liur ini pintu gerbang. Ini enzim amilase atau ptealin untuk juga mencerna makanan supaya asam tidak terlalu asam tapi menjadi alkali. Karena enzim ptealin atau amilase yang di mulut kita itu mengubah zat tepung protein lemak yang asam sifatnya supaya tidak terlalu asam. Supaya ketika masuk lambung kita tidak berlebihan asamnya. Itu satu hari saudara 1,6 liter ludah atau ptealin. Kalau dijumlah berapa? Usus 2 liter, ludah 1,6 liter, berapa? 3,6 liter. Saudara minum air berapa liter satu hari? Nah ini saudara harus mengerti apa yang saya katakan ini. Kalau tidak, saudara sedang menghancurkan tubuh saudara. Ini demi saudara, bukan demi saya. Dan orang yang kurang minum dehidrasi sekarang, kalau membutuhkan, sudahlah tidak usah 3,6 liter, 2,5 liter saja dalam satu hari. Lalu saudara minumnya hanya 1 liter, kan masih kurang 1,5 liter toh. Dari mana airnya? Tubuh kita berusaha tidak kekurangan air dengan mendaur ulang air yang harusnya dibuang. Sehingga air yang harusnya dibuang dalam bentuk air kencing atau seni itu enggak dikeluarkan oleh ginjal, dikembalikan ke darah. Lalu air yang ada di usus besar kita ya, itu harusnya keluar bersama feses atau tinja ya. Tahu tinja, tahu feses? Supaya lancar keluarnya, usus besar kita itu mukosanya banyak air, dindingnya itu banyak air. Tetapi karena air kita kurang minumnya, maka air yang ada di usus besar itu didaur ulang, bukan dikeluarkan bersama tinja. Justru tinjanya diperas habis-habisan, airnya diambil, dimasukkan ke dalam darah lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada 2 hal. Kalau air kencing yang harusnya keluar melalui ginjal itu tidak dibuang keluar tapi dimasukkan kembali, yang bahaya adalah zat yang namanya ureum atau urea. Ketika saudara kencing itu berbau pesing kan, kalau lama itu menunjukkan amoniak, yaitu ureum, urea itu tadi. Itu zat buangan dari protein, apalagi kalau saudara banyak makan ikan atau daging, sapi, ayam dan sebagainya. Itu tidak akan dibuang sepenuhnya, akan dikembalikan ke dalam darah kita.
Padahal darah kita kalau dipenuhi dengan urea, itu menjadikan darah semakin kental dan keracunan. Belum lagi yang diperas dari usus besar, menyebabkan pertama, karena itu diperas habis tinjanya, maka tinjanya mengeras dan keluarnya sulit. Itu namanya sembelit. Kadang-kadang orang buang air besar 1 minggu 1 kali. Jangan heran, ada yang 2 minggu hanya 1 kali. Karena dia tidak minum. Minumnya itu hanya kopi 3 gelas 1 hari. Minum teh tapi tidak pernah minum air putih. Nah, itu kalau yang diperas dari tinja, itu bersama dengan semua limbah buangan beracun yang harusnya keluar melalui feses atau tinja. Dan itu kalau didaur ulang, itu memberatkan hati kita untuk menetralisir racun-racun yang harusnya dikeluarkan melalui tinja. Itu dimasukkan ke dalam darah dan darah disaring di ginjal lalu di hati. Itu berat sekali ginjal dan hati kita. Itu efeknya. Dan saudara tahu kalau sudah seperti itu, akhirnya mulut kita berbau, keringat kita berbau, kencing kita sangat berbau dan berbuih. Dan kalau buang air besar, baunya luar biasa. Saudara sedang menjadikan tubuh saudara itu mayat berjalan. Itu kalau saudara kurang minum. Air itu saudara bukan penting, tapi esensial. Sesuatu yang mutlak tidak bisa ditawar. Tidak ada gunanya saudara makan cukup nutrisi gizi kalau saudara tidak minum air putih cukup. Dan masukkan ke dalam pikiran saudara bahwa air minum pentingnya sama dengan saudara bernafas. Amin. Bisa nafas 3 jam sekali. Tapi saudara bisa toh minum 3 jam sekali. Padahal tidak boleh gitu harusnya. Kalau saudara bernafas 1 menit misalkan 10 kali atau 20 kali, seharusnya saudara minum juga 10 sampai 20 kali. Karena tiap kali saudara bernafas mengeluarkan itu karbon dioksida bersama udara, itu ada uap air yang keluar. Harusnya diganti beberapa tetes. Saya kan sudah berkata minggu lalu, harusnya minum yang bagus itu dalam bentuk tetesan terus menerus. Kalau orang sakit di rumah sakit diinfus, netesnya itu terus menerus atau 1 jam sekali. Ya apa kalau infusnya dibuat 6 jam sekali kayak saudara? Mati. Nah, seperti itulah sebetulnya. Loh, tapi kenapa Pak ya? Saya kok kalau orang sakit diinfus harus netes terus tiap berapa detik. Kalau enggak mati. Lah tapi saya minum itu kadang 1 hari enggak minum, kayak orang puasa itu enggak minum kok enggak apa-apa. Ketika saudara makan itu mengandung air banyak sekali. Apalagi sayur dan buah itu 90% isinya air. Dan itu tetap bisa digunakan. Ketika saudara menghirup udara, uap air juga masuk. Dan itu diserap juga oleh darah kita. Dan itu menjadi sumber air juga bagi kita. Nah, jadi bernafas pun itu menolong saudara mendapatkan air. Itu sebabnya saudara kadang tidak minum pun, oh enggak apa-apa. Tapi jangan bilang tidak apa-apa. Tubuh lama-lama kekurangan. Dan itu membuat sakit penyakit apapun. Ya. Kenapa banyak orang kena sakit kanker, tumor, mioma, kista dan sebagainya? Nomor 1 penyebabnya adalah kurang minum. Mengapa? Ketika tubuh kekurangan air, maka tubuh akan memproduksi sel-sel itu semakin besar. Tujuannya supaya kalau ada air dia bisa menampung lebih banyak lagi. Ketika tetap kekurangan air selama bertahun-tahun secara kronis, maka akhirnya tubuh itu memproduksi sel-selnya itu tidak terkontrol lagi. Sehingga bisa membesar. Itu namanya karsinoma atau kanker. Nah saudara, itu bahayanya. Itu sebabnya orang zaman sekarang itu banyak kena kanker. Ditambah dengan zat-zat kimia dalam makanan dan minuman. Belum lagi pencemaran udara. Semakin banyak pencemaran udara di sekitar kita, semakin banyak racun yang ada di dalam makanan minuman kita,
semakin banyak air putih yang kita butuhkan. Saudara mencuci pakaian tidak dengan Coca-Cola, tidak dengan teh, tidak dengan kopi, tidak dengan bir, tidak dengan wine, tidak dengan saguer, tapi air putih. Bahkan tanpa sabun pun, kalau saudara mencuci baju itu dengan baik, semua kotoran akan hilang. Saya, saudara, mobil itu ada berapa di situ? Tidak pernah saya mencuci mobil saya dengan sabun atau sampo mobil, tidak pernah. Tapi mobil saya mengkilat dan bagus dan tidak ada jamurnya. Hanya saya lap dengan air 2 hari sekali, 3 hari sekali, kadang 1 minggu sekali. Cuma itu. Tidak pernah pakai sampo air, apalagi dicuci di tempat pencucian mobil. Kacanya aja tidak berjamur. Jemaat saya lihat kaca-kaca mobilnya banyak jamurnya. Padahal juga dicuci pakai sabun. Justru itu semakin berbahaya. Air itu luar biasa dahsyat untuk membersihkan, saudara. Itu sebabnya Yesus itu dilambangkan dengan air hidup. Saudara yang tetap minumnya sedikit, bertobat. Gampang kok orang yang kurang air itu. Pertama, kalau bicara suaranya parau, serak kalau ngomong, lalu jarang kencing, lalu sembelit, keringatnya berbau tidak enak, mulutnya berbau tidak enak. Lalu kalau bangun pagi hari terasa sangat berat, sulit bangun di pagi hari, berat kayak ada bertonton benda beban yang membebani tubuhnya. Lalu tidurnya itu pulas terus sepanjang malam, tidak pernah bangun untuk buang air kecil. Itu pasti kurang minum. Saya heran loh, saudara, kayak tanya sama muda-muda, kamu kalau tidur bagaimana? Bangun enggak? Enggak bangun. Saya kalau tiap malam tidur itu bisa bangun 10 kali, saudara. Tidak, hampir tidak pernah saya tidur itu pulas tanpa orang Jawa bilang ngelilir. Kecuali tidurnya jam 1, bangunnya jam setengah 4, itu pulas saya. Itu sering kejadian, karena doa pagi kan. Tapi kalau tidur saya seperti tadi malam saya tidur, ya tadi malam agak malam ya, jam 12. Tapi saya bangun ada 6 kali, buang air kecil aja 3 kali. Bayangkan, setiap kali buang air kecil saya minum lagi, buang air kecil minum lagi, karena kerongkongan terasa kering. Apalagi yang suka ngorok, saudara, yang sudah umurnya 50 ke atas ngorok, mukosanya di sini habis, saudara. Itu butuh minum. Jadi yang tidurnya tidak pernah ngelilir, tidak buang air kecil, itu karena waktu mau tidur tidak minum. Minumlah yang banyak, 2 gelas kalau mau tidur, tidak apa-apa. Tidak usah dengar orang lain bilang, oh kalau mau tidur jangan minum air banyak-banyak. Kenapa saya bilang kalau mau tidur minum air yang banyak? Karena ketika kita mulai tidur jam 9 sampai jam 4 pagi, ya, itu terjadi ekskresi atau pengeluaran dari semua limbah-limbah beracun di dalam seluruh tubuh kita. 9 malam sampai 4 sampai 5 pagi itu adalah detoksifikasi, pembuangan racun di dalam tubuh. Semua organ tubuh kita itu sedang mengeluarkan racun-racun untuk membersihkannya, dan dibutuhkan air. Itu sebabnya betapa perlunya air ketika saudara mau tidur. Dan ketika saudara minum air cukup, saudara akan terbangun, akan buang air kecil dan minum lagi, maka saudara tidak akan dehidrasi. Ada orang yang katanya kalau tidur itu kurang. Oh, soalnya masih ngantuk terus. Sudah tidur 1 hari 6 jam masih ngantuk, 7 jam masih ngantuk, 8 jam ya ngantuk. Itu bukan kurang tidur, saudaraku. Saudaraku, para sahabatku yang saya kasihi, itu bukan kurang tidur. Saudara kebanyakan tidur dan kurang minum. Saya rata-rata tidur 1 hari 3 atau 4 jam.
tapi saya selalu energi. Pikiran selalu terang, tidak lalu, tidak tell me, reaksi secara mekanis tubuh juga tetap sigap. Enggak, kalau naik mobil atau naik motor ada anjing nyebrang mau ditabrak, lo anjing nyebrang enaknya diapakan ya motor saya? Direm kanan atau kiri ya? Belum sempat sudah bah, gitu. Nah, reaksi-reaksi yang lemah seperti itu, refleks-refleks yang lemah seperti itu, karena saudara dehidrasi. Termasuk kalau saudara saya bicara tidak mengerti, sulit mengerti kalau orang ngomong, itu dehidrasi. Karena otak kita sangat membutuhkan dua, gula dan air. Ya. Gula dan air. Itu berarti boleh minum gula Pak ya. Kalau saudara tidak pernah makan buah manis, tidak minum madu, dan saudara makan nasinya sedikit, saudara bisa minum gula, boleh. Jangan lebih dari 6 sendok teh satu hari untuk pria dengan badan 50 kilo ke atas. Tapi kalau saudara bisa menggantikan itu dengan buah, dan saudara tetap makan nasi yang cukup, dan saudara bisa minum madu yang asli, tidak perlu saudara makan gula. Karena kalau kekurangan gula, tell me. Yang saya maksud gula di sini itu bukan gula pasir atau gula merah, tapi gula darah, yaitu glukosa, yang diolah dari semua makanan apapun itu menjadi glukosa dalam darah kita. Itu makanannya otak dan air. Tentu kalau oksigen itu sudah jangan dipertanyakan. Seluruh tubuh kita bergantung dari oksigen dalam darah. Haleluya. Ini tips kesehatan. Nah, ya, nggak ada ngantuk ya. Jangan saya mulai khotbah ngantuk ya. Lihat dulu dari sini. Pokoknya yang tunduk terus saya lihat tunduknya berapa detik. Kalau saya lihat tunduk, 5 menit lagi saya lihat masih tunduk. Ini bukan menundukkan diri di hadapan Elohim, bukan ini, saudara. Juga bukan menghormati saya ini. Ini salah-salah bosan dengan saya. Ya, haleluya. Kita pagi ini saya akan khotbah dengan tema peranan istri terhadap suami. Peranan istri terhadap suami. Siapa yang punya istri angkat tangan? Semua yang punya istri angkat tangan. Siapa yang tetap jadi istri sampai sekarang? Bukan rondo. Angkat tangan. Ya. Nah, pagi ini peranan istri terhadap suami. Ya. Kita akan buka ayat-ayat yang kita perlukan bagi hari ini. Kita buka kitab Efesus pasal 5. Saya minta kaum muda membaca. Stefan terlebih dahulu, ya. Maskernya dibuka, Stefan. Efesus pasal 5 ayat 22, 23 dan 33. Yuk. Efesus pasal 5. Ayo cepat. Efesus 5 ayat 22, 23 dan 33. Yang keras. Hai para istri, tunduklah pada suamimu masing-masing seperti kepada Elohim. Sebab suami adalah kepala istri, sama seperti manusia adalah kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Bagaimanapun juga kamu, biarlah setiap suami mengasihi istrinya sendiri, seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Begitu pula setiap istri, biarlah ia menghormati suaminya sendiri. Amin. Amin. Sekarang Asaria siap. 1 Petrus atau 1 Kepa pasal 3. 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 7.
Kalau sering baca kitab suci tiap hari, pasti buka kitab sucinya cepat. Kalau lambat itu berarti hafal. Ayo cepat, yang keras ya. Teriak. Sama seperti itu, hai para istri, tunduklah kepada suamimu sendiri, supaya jika ada yang suaminya tidak percaya kepada firman, mereka pun dapat dimenangi tanpa perkataan, melainkan melalui perilaku istrinya. Ketika mereka melihat perilakumu yang tak bernoda dan penuh hormat. Sama seperti itu pula, hai para suami, hiduplah bersama istrimu dalam kebijaksanaan, sebagaimana terhadap bejana yang lebih lemah. Tunjukkanlah rasa hormat kepada istrimu, dan jadilah teman pewaris anugerah kehidupan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Amin. Amin, terima kasih. Ada 3 ya, saudara yang mencatat 3 penting. Ini penting sekali ya. Ini masalah rumah tangga, suami istri ya. Banyak yang kurang mengerti. Peranan istri terhadap suami itu di dalam kitab suci itu saya bagi menjadi 3. Pertama, segi adat atau peradaban atau agama ya. Pertama, segi adat atau peradaban atau agama. Dalam hal ini Yudaisme ya. Rasul Saul ini dulunya orang Yudaisme, ahli Taurat ya. Jadi Kepa orang Yahudi juga. Jadi yang saya maksud adat di sini itu adat bangsa Yahudi yang juga Mesopotamia kuno seperti Abraham dan sebagainya, itu mirip ya. Jadi peranan istri terhadap suami saya bagi menjadi 3 segi. Segi pertama adalah segi adat atau peradaban atau agama. Itu yang segi yang pertama. Nah, segi yang pertama ini, saudara, berdasarkan peradaban sejak Mesopotamia kuno sampai Yudaisme, wanita itu selalu kedudukannya itu seolah-olah, ya saya katakan seolah-olah, dianggap itu lebih rendah dari seorang pria. Sehingga seorang istri itu dituntut tunduk 100% kepada suaminya. Ya. Ini ditekankan oleh Rasul Saul. Dan Rasul Saul mengacu, nah ini saya bilangkan segi agama ini ya. Dia mengacu kepada gereja itu tunduk kepada Yeshua Mashiach. Maka gereja itu adalah gambaran dari seorang wanita atau istri. Dan Yeshua Mashiach ini nanti digambarkan sebagai suami. Maka dalam konteks agama Kristen, seperti jemaat yang tunduk kepada suami, yaitu Kristus atau Yeshua Mashiach, maka demikian istri harus tunduk kepada suami. Itu namanya sudut atau konteks agama. Dan ingat, Rasul Saul adalah orang Yahudi. Sehingga dia mengacu kepada cerita tentang Adam dan Hawa bahkan. Dia berkata, mengapa seorang istri harus tunduk pada suami? Karena bukan Hawa yang diciptakan terlebih dahulu, tapi Adam. Bahkan dia menambahi, bukan Adam yang tergoda, yang berbuat dosa, tapi Hawa. Nah, dalam konteks peradaban Yahudi, sejarah historisnya Adam dan Hawa yang ada di dalam Torahnya orang Yahudi dan diteruskan ketika Rasul Saul menjadi pengikut Yeshua Mashiach, maka dia menekankan bahwa istri itu harus tunduk pokoknya kepada suami, titik. Taat dalam segala hal seperti gereja taat kepada Mashiach. Bukan berarti lalu suami semenang-menang. Dia tetap berkata, tetap berlaku bahwa suami harus mengasihi istrinya, kan begitu? Nah, lalu pandangan yang kedua oleh Rasul Petrus atau Kepa. Nah, Kepa tidak punya latar belakang Farisi. Dia tidak punya latar belakang sebagai seorang Yudais. Ya, dia hanya nelayan, sekalipun orang Yahudi nelayan sederhana yang mencoba hidup menurut agama Yudaisme. Ketika Kepa menjadi murid Yeshua dan dia menjadi rasul, ada sedikit perbedaan antara Kepa dengan Saul. Kepa berkata bahwa seorang istri itu mengapa kok harus tunduk dan diam?
Dia memberikan suatu alasan. Kalau si Saul kan bilang pokoknya tunduk istri itu, seperti gereja tunduk pada Yesus Masihi, titik. Tapi Kepa tidak. Kepa memberi alasan kenapa seorang istri itu harus diam, harus tunduk. Kepa berkata, karena dengan diam dan tunduk itu dia bisa mengalahkan suaminya. Itu bedanya. Ya, saudara tadi baca toh? Dia akan memenangkan dia akan memenangkan suaminya dengan banyak diam, tidak berbantah-bantahan. Lalu Kepa menambahkan, seorang suami tidak boleh sewenang-wenang kepada istrinya. Karena kalau seorang suami sewenang-wenang terhadap istrinya, suaminya itu tidak akan diberkati. Karena doanya tidak mungkin dijawab oleh Yahweh. Dengar itu suami-suami. Jangan mentang-mentang jadi pria, suami, sak enakmu dewe. Semua kamu lakukan tanpa berunding, tanpa apapun, tanpa minta pendapat. Istri itu enggak, seolah-olah tidak pernah ada. Hati-hati loh. Kalau menyakiti istri, suami itu mau usaha apapun gagal. Itu kayak apa ya ngomong? Supaya doamu tidak tergendala. Kamu doa nggak ada gunanya. Karena Kepa berkata, suami istri itu teman sewaris, sepadan di hadapan Elohim. Di hadapan dunia melalui kultur budaya, suami adalah kepala rumah tangga. Tapi di hadapan Elohim itu sama sewaris. Itu Kepa agak berbeda. Tapi Rasul Saul maupun Kepa melihat peranan seorang istri dari sudut adat dan agama. Itu yang mereka terangkan. Sekarang sudut yang kedua. Ya, saya tidak mau bertele-tele soalnya. Asal saudara bisa masuk semua dalam pikiran otak saudara, termasuk yang belum jadi suami, belum jadi istri. Yang bakal jadi istri, bakal jadi suami, ya. Ingat baik-baik, ya, itu pelajaran pranikah. Betul nggak? Betul nggak? Sampai ini, Andreas, mana Andreas? Betul nggak? Ini ajaran pranikah. Betul ya? Kamu kepingin nikah nggak? Hah? Lo nggak kepingin nggak? Saya bukan bilang sekarang mau nikah. Maksudnya itu nggak ingin selibat lo jadi kayak pastor. Nggak? Enggak. Berarti kepingin nikah. Soal kapan waktunya itu ya. Terserah Yahweh ya. Ya nek menurut Yahweh gak perlu ya gak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Ya Yahweh tak wakili, enggak usah. Wah, susah dia langsung diluh, lemes. Kayak pemuda kaya yang bagaimana caranya masuk kerajaan itu. Tinggalkan semua hartamu, kasihkan orang miskin, langsung lemes. Nanti potong rumput gak kuat tangannya, tutup for. Nah ini bagus ya, seduh. Tapi bagus seduh dengan teman membuat seduh sedan. Tahu seduh sedan? Nangis, seduh sedan, gitu ya. Ya tidak apa-apa lah, dipleset mau dididik. Kedua, saudara, segi sosial dan finansial. Segi apa, saudara? Segi sosial itu apa toh? Hubungan dengan sesama. Kalau finansial, hubungan dengan dewa Mamon, ya betul nggak? Loh, saudara ini menyembah Yahweh, bukan berarti saudara itu enggak bergaul dengan dewa loh. Satu-satunya dewa yang diizinkan kita bergaul dengan dia itu namanya Mamon. Tapi tidak boleh mencintai dia, apalagi menyembah dia, ya. Tapi boleh menggunakan dia, kan gitu ya. Gunakanlah Mamon itu untuk mencari sahabat, untuk berkawan, untuk mengikat hidup sosial. Gunakan. Saudara harus mengeksploitasi dewa Mamon. Jangan saudara yang dieksploitasi oleh Mamon. Bisa ngerti? Ya. Jadi
Segi yang kedua adalah segi sosial dan ekonomi alias finansial. Apakah peranan istri terhadap suami? Nah, saudara, kalau tadi peranan istri terhadap suami dalam segi agama, kalau sampai suami tidak mengasihi istrinya dan hidup semenang-menang, suaminya doanya tidak terjawab, terkendala. Berarti istri punya peranan penting nggak dalam segi agama? Penting. Engkau doa suami ya jengking sampai dengkulmu ledek. Kalau kamu itu sewenang-wenang sama istrimu, nggak mungkin doamu dijawab. Dan kalau kamu bilang, kenapa nasibku kok gini, bintangku nggak pernah terang, bintang kok gelap terus, bintang gelap itu namanya bintang mati, jadi black hole. Kalau namanya bintang itu pasti bercahaya. Lah bintangmu gelap kenapa? Ya salahmu, hidupmu sak karepmu dhewe, nyakiti istri sak karepe dhewe, bohongi istri sak maunya sendiri, nggak bisa diatur, nggak bisa nyenangkan istrinya, tapi pinter nyenangkan teman. Loh, bahaya ini saudara. Waktu paling banyak untuk temannya, bukan untuk keluarganya. Istrinya sedih, nggak bisa protes, doa sama Yahweh. Suaminya pasti doanya tidak dijawab. Lu peranannya hebat nggak seorang istri? Hebat nggak? Jadi istri, jadi wanita jangan minder. Peranannya hebat luar biasa. Ya. Yang kedua, peranan secara finansial atau ekonomi dan sosial. Saya minta Rafael baca yang keras. Amsal 12 ayat 4. Amsal 12 ayat 4. Ayo cepat, berdiri dulu, langsung. Lu. Kalau baca jangan runduk, suaranya itu turun ke lantai. Jadi kitab sucinya diangkat. Ya. Istri yang berbudi luhur adalah mahkota bagi suaminya, tetapi istri yang membuat malu, ia seperti pembusukan di dalam tulang-tulang suaminya. Terus ayat pasal itu Amsal 12 ayat 4 toh? Pasal 31 sekarang ayat 10 dan 11. Ya. Pasal 31 ayat 10 dan ayat 11. Ayo. Siapakah yang mendapatkan istri yang berbudi luhur, ia bernilai jauh melebihi permata. Hati suaminya percaya kepadanya, sehingga ia tidak merasa kekurangan apapun. 10-11 ya. 2 ayat ya. Ya, terima kasih. Saudara bisa baca seluruh pasal 31. Di situ ada segi finansial atau ekonomi dan segi sosial. Seorang istri yang berbudi luhur, suaminya itu dihormati, dikenal di pintu gerbang. Kehidupan sosialnya bagus. Ya. Kehidupan sosial seorang suami tidak ditentukan dari banyaknya seorang suami itu berkawan. Banyak suami-suami itu punya kawan banyak, tapi brengsek-brengsek suaminya. Milih teman seenaknya sendiri. Oh, teman bekas SMP, bekas SD, bekas SMA, bekas kuliahan. Teman kenal di internetan. Saudara ingat, seorang suami berteman sebanyak apapun seorang pria tidak akan menjadi seorang pria yang dimuliakan atau dihormati kecuali dia memiliki seorang istri yang saleh, yang berbudi luhur. Amin. Ini firman loh. Ini saya sedang tidak menafsirkan dengan membabi buta. Ini firman. Seorang pria itu dihormati, seorang suami dihormati itu kalau istrinya berbudi luhur, seorang istri yang saleh. Dan dikatakan di dalam pasal tadi, pasal 4, ya toh? Pasal 12 ayat 4. Bahwa kalau seorang istri berbudi luhur, itu bagaikan mahkota di atas kepala suami. Kemuliaan seorang suami itu didapatkan dari istrinya. Seperti kemuliaan Yahweh Elohim bisa dinyatakan melalui gerejanya. Kalau gereja, kalau orang percaya hidupnya carut marut, nama Yahweh tidak akan dimuliakan. Jadi ingat, suami-suami,
peranan istri terhadap suami itu luar biasa. Dan istri di sini dalam pasal 31 adalah istri yang dengan tangannya bisa bekerja mencari uang, tidak bergantung kepada suaminya, tetapi dia bekerja untuk suami dan anak-anaknya, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Wah, aku harus kerja supaya aku bisa belanjani awakku dulu. Bukan, itu bukan berbudi luhur. Seorang istri yang bagus, dia bekerja justru untuk keluarga. Dengan demikian dia dipuji-puji. Itu saudara baca seluruh pasal 31. Istri yang seperti ini akan dipuji-puji, dan suaminya akan dihormati, dimuliakan. Jadi dalam segi finansial, seorang istri itu peranannya luar biasa. Artinya seorang istri yang berbudi luhur itu dikatakan menjadi berkat yang luar biasa bagi suaminya, baik dalam segi sosial maupun dalam segi finansial. Artinya seorang wanita memiliki intuisi yang lebih kuat kalau itu berhubungan dengan keuntungan atau uang. Punya apa? Punya apa? Apakah intuisi itu? Intuisi adalah sesuatu yang dimengerti dan dipercaya tanpa bisa dijabarkan secara nalar. Itu intuisi. Apa intuisi itu? Ulangi perkataan saya. Pokoknya yang namanya intuisi itu, kalau gini, suami bilang, Bu, kenapa Pak? Ini loh, sahamnya Semenkons yang ada di Lola dijual, murah, per lembarnya cuma 100 rupiah. Ini aku punya uang 100 juta. Kalau 100 rupiah aku punya uang 100 juta, dapat berapa lembar ini ya? Berapa? 100 rupiah dengan 100 juta, dapat 1 juta lembar. 1 juta lembar. Ini katanya pabrik itu, ini kalau berkembang terus, nanti ini sahamnya per lembar bisa jadi 1.000 rupiah loh, 10 kali lipat. Karena Semenkons ini luar biasa prospeknya. Semua orang pakai kons, kan gitu ya, betul nggak? Terus istrinya bilang, Pak, nggak usah beli. Lu kenapa Bu? Ya hatiku nggak enak aja. Apa alasannya? Ya nggak tahu. Pokoknya kok dasek ya aku ini. Dasek loh, bukan masuk akal, gak logis. Lah disinilah pertempuran terjadi. Si suami itu mau logika, dan logika berdasarkan fakta yang tertulis. Ini tahun lalu aja cuma 50 rupiah sahamnya, tahun ini jadi 100, kan luar biasa itu. Kalau kita beli tahun depan jadi 200, 300, kita jual untungnya banyak Bu gitu. Tapi istrinya bilang, enggak Pak, aku kerasa gak enak. Dan istrinya ini istri yang saleh, istri yang suka berdoa, istri yang bukan tamak. Tidak didengar. Dengarkan suami-suami, kalau sudah ada titik seperti itu, saya selalu katakan, jangan mengambil keputusan apapun kalau suami istri itu tidak dua-duanya setuju. Jangan. Tidak peduli suaminya benar atau istrinya yang benar. Kalau dua-duanya nggak setuju, jangan diteruskan. Karena ketidaksetujuan itu ada lubang di mana iblis akan menguasai di sana. Roh kemiskinan, roh kehancuran ada di sana. Itu yang namanya intuisi. Nggak tahu, pokoknya aku nggak enak aja. Dengarkan aja. Nanti saya akan beri contoh kepada saudara betapa hebatnya para wanita dengan intuisinya. Dan saya banyak pengalaman di dalam konseling dengan kehidupan nikah. Banyak suami-suami itu yang terjerembab karena tidak pernah mau mendengarkan istrinya. Ya, jadi suami-suami jangan sok ngerti, sok pinter, sok memutuskan. Aku yang kerja, uangku sendiri. Ya suami istrinya bilang, ya uangmu sendiri. Justru karena itu uangmu sendiri, aku peduli Pak sama kamu. Ini itu uangnya suami orang lain, ngapain aku ngurusi? Betul nggak? Loh lah ngono saudara. Suami itu kadang-kadang aku kurang ajar ya teman.
duitku dewek kok nanti apa? Loh, kok gitu toh? Katanya suka duka dialami bersama. Ya kan? Baik dalam sakit maupun sehat saling mengasihi. Gilirannya duitku duitmu, duitku duitmu, kan gitu ya kan? Kayak duitku dewek kok nanti apa? Loh ya. Istrinya kalau yang salah justru itu uangmu Pak, aku kepingin kamu tidak rugi. Loh kayak gitu. Tapi diremehkan. Loh, ini kasus seperti ini bejibun saudara. Banyak terjadi. Bahkan menimpa keluarga-keluarga saya, adik-adik saya, adik-adik ipar saya yang ada di Surabaya. Karena tidak mau mendengarkan istrinya. Kerugiannya nggak sedikit, miliaran. Karena apa? Tidak mengerti firman. Kan jarang pendeta khotbah seperti sekarang, ya kan? Saya ngomong gini itu baru kali ini toh. 26 tahun saya ngembalakan saudara, baru kali ini saya ngomong peranan seorang wanita, istri terhadap suami. Lalu saya digerakkan Yahweh. Karena ada suatu kasus, lalu saya digerakkan Yahweh. Nah, melalui kasus suami istri yang carut marut, maka saya digerakkan Yahweh. Ayo, beritahu domba-dombaku ini. Selama ini kan istri wanita itu seperti kelas kambing, kelas kedua. Suami-suami dengar ya, tidak ada yang namanya kelas kambing kelas dua. Suami istri pria wanita itu sama di hadapan Elohim. Ya. Siapapun saudara di sini, karena saya mengasihi saudara. Saya sendiri adalah seorang pria yang sangat mandiri, tidak senang bergantung pada siapapun, dan saya selalu memutuskan segala sesuatu tanpa berunding. Saya pindah ke tempat ini, saya tidak rundingan. Setengah lebih jemaat Surabaya ikut saya ke sini, itu saya nggak rundingan. Saya hanya memberitahu. Saya beli tanah di sini nggak pakai rundingan dengan siapapun. Saya anggap bagus ya saya beli gitu aja. Nggak suka saya rundingan. Tapi bukan berarti bahwa saya harus menjadi seorang suami yang arogan, yang tidak mau mendengar suara seorang istri. Bahkan anak-anak perempuan saya itu adalah istri-istri juga, betul nggak? Itu saya mulai dibentuk oleh Yahweh untuk mendengarkan mereka juga, karena mereka juga seorang istri. Nanti sampai cucu saya pun karena dia seorang wanita, itu bakalnya jadi istri juga. Itu saya juga dengarkan apa yang mereka sarankan. Grandpa kok gini, ya apa nih kalau grandpa gitu? Oh gitu ya. Saya semakin dalam usia yang semakin tua, saya semakin bisa mendengarkan. Dan itulah yang dikehendaki Yahweh dalam hidup kita. Asal seorang istri itu tahu kedudukannya. Saya mau ngomong satu hal yang sangat penting terhadap psikologi seorang pria. Seorang istri itu dalam agama dan kebudayaan mengapa disuruh tunduk 100% kepada seorang pria? Bukan karena kalau seorang wanita itu tidak tunduk 100% dia akan dikutuki. Bukan. Itu sebetulnya seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Itu lebih terletak pada kepentingan suaminya. Karena seorang suami itu akan mendapatkan harga diri dan kepercayaan dirinya ketika istrinya itu bisa tunduk dan taat kepada dia. Sehingga di luar dia menghadapi hidup sosialnya, dia itu pede, punya kepercayaan diri yang kuat. Kalau istrinya itu bawel, suka protes, kritik, nggak mau tunduk, dia itu jadi nggak karuan. Dan lebih celakanya lagi, dia akan cari wanita di luar yang bisa tunduk sama dia. Itu bukan hanya manusia seperti itu, tapi hewan jantan pun juga seperti itu sifatnya. Jadi artinya, kalau secara adat dan agama, itu seorang istri disuruh tunduk kepada suaminya, itu adalah peranan seorang istri untuk membantu suaminya
agar suaminya itu menjadi seorang pria sejati yang percaya diri, yang merasa dihargai, dihormati. Dengan demikian dia bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Itu seorang pria. Saudara tahu, dalam fenomena di Indonesia ini ya, selalu ada suami-suami atau pria-pria yang dapat julukan anak mama, mbok-mboken. Jadi kalau bahasa Jawa itu mbok-mboken, anak mama. Sudah kawin, sudah punya anak, tapi sama mamanya nempel terus, kepingin nyusu. Itu ekstrimnya gitu. Tapi hampir tidak ada anak wanita yang iki lho mbok-mboken, betul nggak? Nah, itu. Seorang pria itu punya apa? Punya apa? Apakah intuisi itu? Intuisi adalah sesuatu yang dimengerti dan dipercaya tanpa bisa dijabarkan secara nalar. Itu intuisi. Apa intuisi itu? Ulangi perkataan saya. Pokoknya yang namanya intuisi itu, kalau gini, suami bilang, Bu, kenapa Pak? Ini loh, sahamnya Semenkons yang ada di Lola dijual, murah, per lembarnya cuma 100 rupiah. Ini aku punya uang 100 juta. Kalau 100 rupiah aku punya uang 100 juta, dapat berapa lembar ini ya? Berapa? 100 rupiah dengan 100 juta, dapat 1 juta lembar. 1 juta lembar. Ini katanya pabrik itu, ini kalau berkembang terus, nanti ini sahamnya per lembar bisa jadi 1.000 rupiah loh, 10 kali lipat. Karena Semenkons ini luar biasa prospeknya. Semua orang pakai kons, kan gitu ya? Betul nggak? Terus istrinya bilang, Pak, nggak usah beli. Lu kenapa Bu? Ya hatiku nggak enak aja. Apa alasannya? Ya nggak tahu. Pokoknya kok dasek ya aku ini. Nggak sok, bukan masuk akal, gak logis. Lah disinilah pertempuran terjadi. Si suami itu mau logika, dan logika berdasarkan fakta yang tertulis. Ini tahun lalu aja cuma 50 rupiah sahamnya, tahun ini jadi 100, kan luar biasa itu. Kalau kita beli tahun depan jadi 200, 300, kita jual untungnya banyak Bu gitu. Tapi istrinya bilang, enggak Pak, aku kerasa gak enak. Dan istrinya ini istri yang saleh, istri yang suka berdoa, istri yang bukan tamak. Enggak didengar. Dengarkan suami-suami. Kalau sudah ada titik seperti itu, saya selalu katakan, jangan mengambil keputusan apapun kalau suami istri itu tidak dua-duanya setuju. Jangan. Tidak peduli suaminya benar atau istrinya yang benar. Kalau dua-duanya nggak setuju, jangan diteruskan. Karena ketidaksetujuan itu ada lubang di mana iblis akan menguasai di sana. Roh kemiskinan, roh kehancuran ada di sana. Itu yang namanya intuisi. Nggak tahu, pokoknya aku nggak enak aja. Dengarkan aja. Nanti saya akan beri contoh kepada saudara betapa hebatnya para wanita dengan intuisinya. Dan saya banyak pengalaman di dalam konseling dengan kehidupan nikah. Banyak suami-suami itu yang terjerembab karena tidak pernah mau mendengarkan istrinya. Ya. Jadi suami-suami jangan sok ngerti, sok pinter, sok memutuskan, aku yang kerja uangku sendiri. Ya soal istrinya bilang, ya uangmu sendiri. Justru karena itu uangmu sendiri, aku peduli Pak sama kamu. Nih itu uangnya suami orang lain, ngapain aku ngurusi? Betul nggak? Loh lah ngono saudara. Suami itu kadang-kadang nggak kurang ajar ya teman. Iki duit-duitku dhewe kok nambah apa? Loh kok gitu toh? Katanya suka duka dialami bersama. Ya kan? Baik dalam sakit maupun sehat saling mengasihi.
Gilirannya duitku duitmu, duitku duitmu, kan gitu ya toh? Kayak duitku dhewe kon apa? Loh ya. Istrinya kalau yang salah justru itu uangmu Pak, aku kepingin kamu ndak rugi. Loh kayak gitu. Tapi diremehkan. Loh, ini kasus seperti ini bejibun saudara. Banyak terjadi. Bahkan menimpa keluarga-keluarga saya, adik-adik saya, adik-adik ipar saya yang ada di Surabaya. Karena tidak mau mendengarkan istrinya. Kerugiannya nggak sedikit, miliaran. Karena apa? Tidak mengerti firman. Kan jarang pendeta khotbah seperti sekarang, ya kan? Saya ngomong gini aja baru kali ini toh. 26 tahun saya ngembalakan saudara, baru kali ini saya ngomong peranan seorang wanita, istri terhadap suami. Lalu saya digerakkan Yahweh. Karena ada suatu kasus, lalu saya digerakkan Yahweh. Melalui kasus suami istri yang carut marut, maka saya digerakkan Yahweh. Ayo beritahu domba-dombaku ini. Selama ini kan istri wanita itu seperti kelas kambing, kelas kedua. Suami-suami dengar ya, tidak ada yang namanya kelas kambing kelas dua. Suami istri pria wanita itu sama di hadapan Elohim. Ya. Siapapun saudara di sini, karena saya mengasihi saudara. Saya sendiri adalah seorang pria yang sangat mandiri. Tidak senang bergantung pada siapapun. Dan saya selalu memutuskan segala sesuatu tanpa berunding. Saya pindah ke tempat ini, saya tidak rundingan. Setengah lebih jemaat Surabaya ikut saya ke sini. Itu saya nggak rundingan. Saya hanya memberitahu. Saya beli tanah di sini nggak pakai rundingan dengan siapapun. Saya anggap bagus ya saya beli gitu aja. Nggak suka saya rundingan-rundingan. Tapi bukan berarti bahwa saya harus menjadi seorang suami yang arogan, yang tidak mau mendengar suara seorang istri. Bahkan anak-anak perempuan saya itu adalah istri-istri juga, betul nggak? Itu saya mulai dibentuk oleh Yahweh untuk mendengarkan mereka juga, karena mereka juga seorang istri. Nanti sampai cucu saya pun karena dia seorang wanita, itu bakalnya jadi istri juga. Itu saya juga dengarkan apa yang mereka sarankan. Grandpa kok gini, ya apa nih kalau grandpa gitu? Oh gitu ya. Saya semakin dalam usia yang semakin tua, saya semakin bisa mendengarkan. Dan itulah yang dikehendaki Yahweh dalam hidup kita. Asal seorang istri itu tahu kedudukannya. Saya mau ngomong satu hal yang sangat penting terhadap psikologi seorang pria. Seorang istri itu dalam agama dan kebudayaan mengapa disuruh tunduk 100% kepada seorang pria? Bukan karena kalau seorang wanita itu tidak tunduk 100% dia akan dikutuki. Bukan. Itu sebetulnya seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Itu lebih terletak pada kepentingan suaminya. Karena seorang suami itu akan mendapatkan harga diri dan kepercayaan dirinya ketika istrinya itu bisa tunduk dan taat kepada dia. Sehingga di luar dia menghadapi hidup sosialnya, dia itu pede, punya kepercayaan diri yang kuat. Kalau istrinya itu bawel, suka protes, kritik, nggak mau tunduk, dia itu jadi nggak karuan. Dan lebih celakanya lagi, dia akan cari wanita di luar yang bisa tunduk sama dia. Itu bukan hanya manusia seperti itu, tapi hewan jantan pun juga seperti itu sifatnya. Jadi artinya, kalau secara adat dan agama, itu seorang istri disuruh tunduk kepada suaminya, itu adalah peranan seorang istri untuk membantu suaminya agar suaminya itu menjadi seorang pria sejati yang percaya diri, yang merasa dihargai, dihormati. Dengan demikian dia bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Itu seorang pria.
Saudara tahu, dalam fenomena di Indonesia ini ya, selalu ada suami-suami atau pria-pria yang dapat julukan anak mama, mbok-mboken. Jadi kalau bahasa Jawa itu mbok-mboken, anak mama. Sudah kawin, sudah punya anak, tapi sama mamanya nempel terus, kepingin nyusu. Itu ekstrimnya gitu. Tapi hampir tidak ada anak wanita yang iki lho mbok-mboken, betul nggak? Nah, itu. Seorang pria itu, saudara, seringkali kurang percaya diri. Tapi kalau deket mamanya, dia bisa percaya diri. Apalagi mamanya itu sangat sayang sama dia. Apalagi kalau dia anak laki satu-satunya. Nah, ketika bertemu dengan seorang istri, istrinya ini satu-satunya anak perempuan, saudaranya 7 laki semua, blenger kan wong lanang. Sehingga menghadapi suaminya itu kayak menghadapi kakak-kakak adiknya lagi. Oh, saya anak dewe. Suaminya kehilangan penghargaan. Maka dia tetap kembali kepada mama. Oh mama. Loh, saudara, begitu. Itu ya aspek-aspek ya sosial dalam masyarakat di Indonesia. Tidak tahu di negara lain, tapi rasanya kok ya podo ae. Jadi seorang suami itu sebetulnya, pria itu sebetulnya lemah. Hanya sok kuat. Hanya karena tubuhnya lebih gede, ototnya lebih berotot dari wanita, suaranya lebih berat. Maka pria itu seolah-olah menuntut dirinya dia harus lebih kuat dari seorang wanita. Tapi sebetulnya secara natural pria itu rapuh dibandingkan wanita. Lebih kuat wanita. Tidak percaya? Coba pria suruh hamil melahirkan. Pasti sekali aja sudah tidak berani lagi. Ya. Itu udah tentara gue di awak mau divaksin, teriak saudara. Ngeruangkul temannya, mama, ibu, mbok deh. Jarumnya itu belum ditempelkan, sudah teriak. Ini tentara, saudara. Saya lihat itu di YouTube, ini sungguhan. Di waktu zaman COVID itu. Tapi pikir kok dia mau nabi jarum cilik, di kain-kain kayak anjing dibualang karo watu. Saudara. Ya, jadi karena melihat posturnya yang lebih hebat dan sebagainya, dia merasa diri itu lebih kuat. Padahal tidak. Apalagi untuk menahan gempuran yang namanya depresi. Wanita itu 2 kali lipat memiliki enzim-enzim, memiliki kimiawi tubuh yang bisa menghandle masalah-masalah, tekanan-tekanan, stres itu 2 kali lipat lebih hebat dari seorang pria. Itu sebabnya cerita-cerita tentang penderitaan rumah tangga itu didominasi oleh wanita yang menderita karena punya suami yang jeleknya luar biasa. Betul nggak? Oh, ini seperti mami saya, Ibu Setia ini. Aduh, kuatnya luar biasa. Kalau seorang suami atau seorang pria itu diperlakukan seperti itu, saya yakin dia lari lalu kawin lagi. Gak kuat. Itu sebabnya si Salomo berkata, lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal serumah dengan istri yang ngomel terus. Betul nggak? Lu pria itu nggak kuat kalau menghadapi wanita seperti itu. Lalu lebih baik ketemu beruang yang kelaparan daripada tinggal serumah dengan istri yang mulutnya itu bagaikan bocor, air bocor di atap rumah, tetes. Aduh, lebih baik keluar pun di beruang. Bayangkan seperti itu. Itu menunjukkan bukan dia itu berani sama beruang, tetapi menunjukkan kalau dia itu nggak tahan, berarti tidak kuat. Coba suami yang ngomel terus sama istri kan kuat, paling nggak diem. Istri ngomel lo sampai lambi meledeh. Tak reken. Yes. Bukan masuk kiri keluar kanan, nggak masuk kiri, nggak masuk kanan, masuk jambang.
Dan wanita enggak, belakangnya ngono saudara. Kalau pria nggak bisa dengar istrinya wek. Tapi kalau wanita ini tahan, saudara. Memang dia daya tahannya 2 kali lipat. Oh, itu secara biologis. Jadi kalau ada wanita yang nggak kuat, nggak tahan, itu berarti dia hormonnya lebih banyak hormon prianya. Nah ya, itu sebabnya kalau cewek-cewek yang tomboy, itu kalau diomelin orang tuanya langsung keluar, pergi jadi anak jalanan. Tapi kalau cewek yang feminin, wanita asli, orang tanya ngomel, dia tetap diam, tidak kemana-mana. 2 kali lipat dia punya hormon, enzim, dan semua cairan kimiawi tubuh yang sanggup menghandle tekanan yang hebat dalam hidupnya. Itu wanita. Itu sebabnya yang melahirkan itu wanita, bukan pria. Ya? Amin. Amin. Pria setuju? Kalau cuma gede badanmu doang, kamu cuma gede badanmu, makan aja nek gak disiapno ra iso. Mana makannya, Ma? Nah, makannya itu dikompor ambil sendiri. Nggak bisa, Ma, tanganku loyo, nggak bisa ngambil. Pancen. Gitu katanya kuat. Ngambil makan sendiri aja nggak bisa, minta disediakan. Mana buahnya kemarin itu? Di kulkas, Pak. Ambil sendiri, lu aku nggak bisa ngoncek. Ngoncek apel gak iso, panganan tak boleh teh. Istri kalau suaminya gitu, ngoncek no Man, bilang manganan tak boleh teh. Ngoncek gak iso. Apa-apa minta istrinya, itu berarti lemah atau kuat? Lemah itu namanya, minta dilayani terus. Kalau kuat itu Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu baru kuat. Harusnya suami-suami itu, Mama sudah makan belum? Tamat sana ya. Wah, itu harusnya. Bukan datang, mana nih di meja kalau ada makanan? Seharian di rumah cuma nonton drakor aja. Padahal di drakor itu kalau makan itu ada 10 macam hidangan. Itu kok enggak dicontoh yang baik. Oh, ini cuma 1 aja. Itu tempe terus. Lino iki kempor kabeh. Kayak tempe terus darah nol, saudara. Ya kelotakan sendi-sendi. Nah, ya kan? Nah, kembali lagi kepada segi yang kedua, segi finansial dan segi ekonomi, segi sosial. Ternyata istri itu peranannya luar biasa dalam mengangkat harkat kehidupan, kemuliaan suaminya. Amin. Dan istrinya ini punya intuisi. Dikatakan istri yang berbudi luhur yang saleh, suaminya tidak akan kurang untung. Nek nggak kurang untung berarti untung terus untung. Itu sebabnya ada namanya untung. Si untung. Saudara, itu si untung. Berbahagialah orang yang punya istri yang saleh, karena kamu akan untung terus. Jadi istri-istri itu sekarang ini seperti tak umbul-umbul no, tapi dengan catatan istri yang saleh, yang berbudi luhur. Nek istri gak saleh, gak berbudi luhur, ya sudah. Mau ngomong apa saja, nggak enak kalau saya ngomong, nggak tak terus no ini gitu. Nah, tapi kalau istri itu saleh, berbudi luhur, mencintai Yesus sungguh-sungguh dan mau berrohani dengan baik, tetapi terkendala oleh suaminya yang tidak mau takut Elohim dan tidak mencintai keluarga dan sebagainya. Istri seperti ini, saudara, ini harus ditakuti oleh suaminya. Hati-hati suaminya. Seorang istri yang baik, dia itu sumber keuntungan untuk suaminya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Artinya untung terus. Ya, tapi kalau suami itu seringkali menyakiti istrinya dan tidak mau tahu, ya hidupnya terlunta-lunta. Itu normal. Jangan bilang suami-suami yang penting aku takut Elohim, yang penting aku setia sama Elohim.
Loh, takut Elohim, setia Elohim, mengasihi Elohim, itu bagi seorang suami, itu realisasinya, itu pertama-tama itu istrinya sendiri. Cuma itu. Kalau dengan istrinya dia tidak bisa mengasihi sungguh-sungguh, berarti dia tidak mungkin mengasihi Elohim yang tidak kelihatan. Betul? Betul suami? Betul istri? Hah? Istri sih setuju nggak? Setuju, ya. Jadi itu segi yang kedua. Segi ketiga. Segi ketiga adalah secara khusus peranan seorang wanita atau istri dalam sejarah keselamatan. Ada 7 wanita yang dipakai Elohim dalam sejarah keselamatan, wanita-wanita yang hebat. Ya, siapa saja ketujuhnya itu? Ya, yang pertama, ya, itu adalah Sarah. Sarah, istrinya Abraham. Kedua, Rahab, istrinya apa? Salmon. Istrinya siapa? Salmon. Salmon, ikan salmon. Tapi bukan ikan, namanya orang. Rahab ini anaknya Salmon. Nanti Salmon ini punya anak, ini namanya Boas. Boas ini punya Ruth. Nah, saudara. Dia Rahab itu wanita kedua. Ya, lalu Rahab bukan Rahel maksud saya. Sarah dulu. Terus Rahel, istrinya Ishak. Itu peranannya luar biasa. Ketiga, Tamar. Tamar ini istrinya anaknya Yehuda, tapi pada akhirnya dia dengan Yehuda, ayah mertuanya itu punya anak. Dan ini nanti anaknya inilah yang meneruskan generasi sampai Boas dan sampai Yesua Masias. Lalu yang keempat adalah Rahab, wanita sundal, tapi wanita yang satu-satunya pelacur yang masuk ke daftar pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Suaminya itu namanya Salmon, ya. Lalu Ruth, wanita Moab. Wanita Moab, bangsa kafir asing. Ruth. Lalu yang keenam, Batsheba, istrinya Uria. Terakhir, Maria atau Miriam, ibundanya Yesua Masias. Kalau 7 wanita ini saya jabarkan semuanya, waduh, khotbah 7 kali minim saya. Itu sebabnya pagi hari ini mengingat waktunya yang terus berjalan. Apa? Oh, Ribka. Ya, Ribka, maaf. Istrinya Ishak kan Ribka, loh. Ya, bukan Rahel. Ribka. Kalau bukan karena Ribka, yang diberkati itu bukan Yakub, tapi siapa? Esau. Karena Ribka lah, bukan Rahel maksud saya, Ribka. Ya. Kalau Rahel, ya nggak masuk hitungan. Karena itu nggak ditulis dalam sisilah di kitab Matius maupun Lukas. Yang ditulis 7 wanita yang saya sebutkan ini tadi. Ribka, ya bukan Rahel. Ya, lalu yang saya akan terangkan pagi ini khusus Sarah. Yang pertama, Sarah saja. Tidak usah yang 6 orang. Sarah. Itu sebabnya saya minta siapa yang baca ya? Bena ya? Baca Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 14 dengan keras ngadep belakang. Ya. Adapun anak itu bertambah besar, kemudian ia disapik. Pada hari Ishak disapik, Abraham mengadakan sebuah pesta besar. Pada suatu hari, Sarah melihat Ismail, anak Hagar, sedang mengolok-olok Ishak. Lalu ia berkata kepada Abraham, "Usirlah wanita hamba itu beserta anaknya, karena anak wanita hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal itu menyusahkan hati Abraham, karena Ismail pun anaknya juga. Namun Elohim berfirman kepada Abraham,
Janganlah bersusah hati berkenaan dengan Ismail dan Hagar, ibunya. Apa yang dikatakan Sarah kepadamu, dengarkanlah itu. Karena di dalam Ishak seorang keturunanmu akan dinyatakan. Namun Ismail, anak dari wanita hamba itu pun, aku akan membuatnya menjadi suatu bangsa, karena ia juga keturunanmu. Maka Abraham bangun pagi-pagi, lalu mengambil roti dan sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar dan anaknya, lalu menyuruh mereka pergi. Maka pergilah mereka mengembala di padang gurun Berseba. Amin, terima kasih. Yang ketiga adalah peranan seorang istri dalam sejarah keselamatan. Ini yang terakhir pagi ini. Saudara bisa tutup kitab suci saudara. Nggak lama kan? Nggak lama kan? Yang penting itu bukan lama atau sebentarnya. Yang penting masuk. Ini masuk nggak ya? Benar. Jadi kalau ditanya minggu depan nggak lupa. Ya khususnya istri-istri pasti ingat ya. Ya. Jadi Sarah itu saudara, Yahweh itu sudah menemui Abraham beberapa kali. Dan Yahweh itu selalu berkata bahwa dari Sarah lah, ketika Sarah melahirkan seorang anak, itulah ahli warismu. Keturunannya disebut keturunanmu itu yang dilahirkan Sarah, bukan Hagar. Itu Yahweh itu sudah ngomong beberapa kali kepada Abraham. Tapi kok iya, saudara pikir Abraham itu kebagusan? Dablek saudara. Loh Abraham ini saudara, itu orang Yahudi kalau ditanya, kamu anaknya siapa? Abraham. Orang Yahudi itu membanggakan Abraham luar biasa. Padahal secara histori, sejarah, Abraham itu tidak semenakjubkan seperti itu. Kecuali ketika dia rela kehilangan apapun. Meninggalkan semuanya untuk menuju tujuan atau destiny hidupnya. Nah, itu kan gitu. Elohim menentukan apa? Dia jalan. Dia tidak peduli dengan apapun. Tapi bukan berarti Abraham itu manusia yang tanpa kelemahan. Khususnya dalam hal mencintai anak. Kalau dalam terjemahan baru yang kedua, ini edisi kedua, ketika Sarah, jadi ini anaknya ini, Ishak ini kan lahir di Sape. Ya, di Sape itu tidak disebutkan umur berapa. Ya, kalau bisa nyape anak itu saudara di atas 1 tahun. Ya. Jangan memberi ASI kepada anak hanya 2 bulan, 3 bulan, itu kurang. Karena ada asam-asam amino esensial yang tidak terdapat pada makanan apapun kecuali pada air susu ibu, yang sangat berguna untuk membangun fondasi kesehatan dan mutu termasuk otak dari seorang anak. Itu air susu ibu. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Apapun tidak bisa menggantikannya. Ya, ingat ya, ibu-ibu besok-besok kalau jadi ibu menyusui anak dan sebagainya. Ya. Ketika di Sape itu besar pestanya. Anggap aja umurnya 1 tahun. Padahal zaman dulu itu enggak 1 tahun. Itu Yoel itu di Sape umur 2 tahun setengah. Terus dia, itu sebabnya kan dia pinter nyusu. Waktu masih kecil ya, nggak apa-apa, kurang. Ya. Sehat, badannya lebih gede dari saya, betul nggak? Iya, lebih sehat, nggak apa. Saya nyusui ke ibu, ke mama saya itu masih sebentar, mami sudah ambil lagi, karena gak kuman. Lah ya apa, hampir tiap tahun ngelahirin, hampir tiap tahun. Nah orang kalau hamil air susunya mampet, betul nggak? Ada ibu yang hamil air susunya keluar terus. Sapi perah aja mandek. Nah ini ya. Tapi ya kemurahan Yahweh lah semua anugerahnya ya. Meskipun 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi berkualitas. Kualitas air susunya orang miskin.
Lah miskin loh papi mami saya dulu. Ya, tapi ya ada unsur-unsur mujizat ya. Unsur di luar nalar. Loh, unsur di luar nalar selalu ada, betul nggak? Ya. Lalu 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan puluhan ribu orang lah di luar nalar. Ya. Gak nusu tapi bisa pinter, cerdas, sehat, itu di luar nalar. Ya, saya berharap selalu ada mujizat dalam hidup ini. Amin. Ya. Ya, terus waktu pesta itu Ismail itu umurnya paling enggak 13-14 tahun. Ya. Itu Sarah itu melihat, waduh, intuisi seorang ibu, apalagi dengan memandang, gak beres. Lalu dia melihat caranya Abraham. Wah, ini undangan kan banyak. Itu kalau di film kan seperti itu, undangan banyak. Begitu undangan banyak, si Ismail ini umur 14 tahun di sampingnya. Ada nomor berapa? 12. Kenapa tadi di umur babat langsung ini? Kenapa? Kok lihat atas? Mikir kok lihat atas? Kok tidak lihat bawah? Nah, itu bagus, berarti kalau mikir itu tanya kepada Yahweh, kan di atas ya. Iya, rohani kan. Umur berapa? 12. Yang umur 14 apa ya? Oh, Yehu. Nah, Ismail sakon ini. Ya, Yehu ini. Ismail waktu itu sak Yehu gini. Ya, rambutnya tapi tidak gitu. Lain rambutnya. Ya, badannya juga mungkin tidak gitu. Kode Ismail. Keker, makan sapi terus tiap hari. Ya. Nah, lalu undangan datang kan biasa toh, sama tuan rumah, cipika-cipiki. Zaman dulu tuh begitu, ditempelkan pipinya, si Ismail ada di sampingnya. Ini siapa ini tuan Abraham? Ini anak saya, anak sulung saya. Itu pasti gitu, betul nggak? Dia sangat membanggakan, ini anak sulungku, ini lah, ganteng. Kabeh orang, wah gitu ya, waduh selamat ya, wah ini ahli waris ini. Wah Abraham kan kaya melebihi Raja Abimelek. Wah ini ahli waris, mau dihormati. Jadi zaman dulu kalau ada anak meskipun kecil, kalau dia ahli waris, calon ahli waris, itu pasti dihormati juga oleh tamu-tamu. Nah, lalu dalam pesta itu yang berlangsung terus, si Ismail ini ngomong si Ishak. Ishak kan masih cilik ya toh, 1 tahun ngomong. Dari cara Ismail memperlakukan Ishak itu, Sarah itu nggak enak hatinya. Intuisi seorang ibu. Lagi pula Sarah itu ingat kata-kata Yahweh Elohim, yang menjadi ahli warismu adalah anak kandungmu yang keluar dari rahimmu sendiri, Sarah. Betul nggak? Tapi Sarah melihat Abraham tidak seperti itu. Tidak. Padahal Abraham ini bapak orang beriman, saudara. Tindakannya kepada Ismail tidak menunjukkan imannya. Akhirnya Sarah tidak tahan sudah. Setelah pesta selesai, besoknya dia bilang, sudah Abraham, tuanku Abraham. Kalau dia manggil suaminya itu tuanku, tuanku Abraham. Aku tidak mau Ismail yang jadi ahli warismu, tapi Ishak, sesuai janji Elohim. Saudara tahu apa reaksinya Abraham? Di dalam terjemahan baru edisi kedua, Abraham sebel sama Sarah. Sebel dia. Lalu Abraham itu ngomong sama Elohim, saya ingin Ismail ini jadi pewaris saya. Lu bayangkan, kurang apa Elohim itu berjanji, bukan Ismail tapi Sarah, yaitu Ishak yang keluar dari kandungan Sarah. Itulah yang menjadi ahli warismu. Loh, Yahweh itu masih ditawar sama dia. Betapa kecenderungannya kepada Ismail, kegagahannya yang pertama. Nah itu jadi kebanggaan seorang pria Mesopotamia. Itu anak sulung kalau laki, apalagi gagah anaknya, wah itu kebanggaannya luar biasa. Tapi apa jawaban Yahweh Elohim? Jangan marah kepada Sarah. Apa yang dikatakan Sarah betul, dan kamu harus mentaati Sarah.
Suami sekarang disuruh Yahweh taat kepada istri. Siapa bilang hanya istri yang taat kepada suami? Dalam sejarah keselamatan, banyak justru suami itu tetap dalam rel sejarah keselamatan ketika istrinya yang memerintahkan atau memutuskan sesuatu. Nah, ini yang jarang dikhotbahkan. Seolah-olah istri itu selalu popok bawang dan sebagainya. Bayangkan kalau waktu itu Sarah takut sama Abraham, lalu dia diam saja. Waktu Sarah tidak berpegang pada janji Elohim, lalu dia nyerah saja. Kira-kira apa yang terjadi? Ini pengandaian. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yeshua HaMasyiah tidak pernah ada. Itu yang terjadi. Saya dan saudara tidak ada di sini. Dan tidak ada agama Yudais, tidak ada agama Kristen, tidak ada agama Islam. Tidak ada. Kalau waktu itu Sarah hanya sebagai istri yang tunduk saja sama suaminya. Tetapi Abraham akhirnya karena ditegur Elohim, yang menuruti kata-kata istrinya. Tidak lama, besoknya langsung Hagar dan Ismail disuruh pergi. Tidak diberi emas, perak, permata, tidak. Hanya roti, bekal, mungkin keledai atau kuda atau unta. Mungkin ada pengawal beberapa, mungkin ya. Yang jelas cuma sekibat air sama roti, betul nggak? Saudara, ini sejarah keselamatan. Itu benar-benar tetap seperti yang dirancangkan oleh Elohim ketika seorang istri, yaitu Sarah dalam konteks ini, memainkan peranannya sesuai kehendak Elohim, bukan Abraham. Ada di sini yang lebih besar dari Abraham. Ketika Yesua ditanya oleh orang-orang Farisi, bapakmu siapa? Lalu orang Farisi bilang, kalau kami ini bapak kami Abraham. Wah. Lalu Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku jadi, aku ada. Hah? Kamu menganggap dirimu lebih besar dari Abraham? Tidak ada yang lebih besar dari Abraham, apalagi cuma kamu. Bapakmu itu siapa? Gak jelas. Ibumu itu melahirkan kamu, mengandung kamu, gak jelas. Belum kawin, acara pernikahannya belum, masih tunangan. Jadi kamu yang anaknya siapa? Di situ saudara, lihat betapa arogannya orang Yahudi. Dan mereka bersembunyi di balik kebesaran Abraham. Tanpa mereka sadari, Abraham bukan manusia super. Abraham bukan seorang pria yang terus berpegang pada rencana Elohim. Abraham bisa goyah karena perasaan sayangnya kepada anaknya, yaitu Ismail. Kadang-kadang ada suami-suami itu lebih sayang sama sahabatnya daripada sama keluarganya. Persis Abraham lebih sayang sama Hagar, sama Ismail daripada Sarah dan Ishak. Itu sudah, pria itu seperti itu, saudara. Nggak tahu batasan-batasannya. Di sini peranan seorang istri itu sangat penting untuk meluruskan. Saya tidak bisa bayangkan kalau waktu itu Abraham tidak mau taat kepada Sarah. Berkelahi mereka, pasti Sarah kalah kalau berkelahi, betul nggak? Ya nggak bisa lah. Kalau Abraham bilang, sudah itu keputusanku, diam saja kamu. Ismail ahli warisku. Waduh, apa jadinya saudara? Nggak mungkin saya khotbah pagi hari ini. Nggak mungkin ada kitab suci ini. Oh, signifikansinya luar biasa. Itu dalam sejarah keselamatan saudara mengerti. Kesalahan tindakan satu saja itu bisa menghancurkan semua rencana Elohim. Itu kalau saudara mau belajar sungguh-sungguh mengerti jalannya sejarah keselamatan. Nah, pagi ini saudara paling tidak sudah saya beritahu. Apa kesimpulan dari khotbah pagi hari ini? Peranan seorang istri terhadap suaminya.
Pertama dalam bidang agama atau adat. Kedua dalam bidang atau segi finansial dan sosial. Ketiga dalam sejarah keselamatan. Ingat, kita semua juga sedang berjalan sesuai dengan sejarah keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Maka saudara-saudara, bapak-bapak, suami-suami yang punya istri, kalau istrimu memang takut Elohim, istrimu adalah seorang istri yang saleh, yang baik, dengarkan dia, supaya kamu tidak rugi dan hancur hidupmu. Itu pesan saya. Itu menurut firman. Saudara tidak harus jadi seorang suami yang enggak. Apa saja kata istri oke. Tidak. Tetap suami adalah pimpinan yang pada akhirnya berhak untuk memutuskan segala sesuatu. Kalau seorang istri memberi saran, lalu suaminya itu oke, itu yang akan saya lakukan. Itu bukan berarti suaminya itu tunduk sama istrinya. Tidak. Toh ketika mengeksekusi suatu keputusan, itu tetap tergantung suami. Dalam hal ini berarti suaminya itu menghargai istrinya, mengikut sertakan istrinya sebagai teman pewaris yang juga dipakai oleh Elohim untuk memberi keuntungan dalam kehidupan berumah tangga dan bersuami istri. Banyak terjadi, saudara, kesimpang siuran, carut marut, masalah dalam hidup nikah rumah tangga. Itu disebabkan karena ketidakmengertian tentang peranan istri terhadap suami. Dan banyak kerugian terjadi di sana. Ya. Jadi itu inti dari khotbah pagi hari ini. Jadi biar semua orang pada akhirnya, Kepa maupun Rasul Saul berkata, pada akhirnya suami-suami kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi gerejanya. Dan hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti gereja tunduk kepada Yesus HaMashiach. Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Silakan bangkit berdiri. Pelayan berjamaah kudus silakan maju ke depan. Haleluya. Terima kasih untuk semua kebenaran yang Kau singkapkan bagi kami. Biar Engkau sendiri yang berfirman di dalam setiap hati pikiran kami oleh Roh-Mu, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Sebab kami mau hidup ini menerima semua berkat yang telah disiapkan bagi kami. Dan secara optimal kami boleh memaksimalkan semua janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati saudara kami yang melayani kami membagikan roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Yesus HaMashiach. Layakkan kami bersatu dengan kurban anak domba Elohim, Yahweh Yesus HaMashiach. Puji syukur hanya bagi-Mu Bapa demi nama Yahweh Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. F. Terima kasih Bapa untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima
sepanjang hidupku. Terima kasih Elohimku, Tuhan anugerahnya sabari Kau adakan syukur bagimu. Terima kasih Elohimku, silakan berdiri. Anugerahnya Kau sabari Kau adakan syukur bagimu. Setiap hari Kau adakan syukur bagimu. Syukur Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Yakin, sadari, dan terima bahwa roti ini adalah tubuh Yeshua HaMashiach yang diserahkan bagi kita semua, sehingga kita tidak perlu menderita secara tubuh di dalam kebinasaan neraka, tapi oleh anugerahnya kita boleh bersama dengan Yeshua dalam kebangkitan. Pada malam sebelum Yeshua diserahkan, pada perjamuan malam yang terakhir, Yeshua mengambil roti, Yeshua mengucap syukur, lalu Yeshua memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Darah yang tercurah dan menghapus setiap dosa dan kesalahan kita semua. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yeshua HaMashiach kita minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda dan beribadah. Diberkati ibadah di seluruh kota Tomohon dan dimanapun juga. Diberkati saudara kami yang akan meninggalkan tempat ini. Dan kami berharap minggu mendatang tetap berhimpun dengan berkat yang terus berlimpah. Kasih karunia, rahmat, anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih wajah. Terima kasih wajah-Mu. Amin.
selamat pagi. Yesus memberkati. Yesus memberkati. Aku ingin selalu berdiam di balikmu, sujud menyembah, meninggikan namamu. Aku terlebih bagai raja wali, melintasi awan suka duka, merebut kemenangan. Aku ingin selalu berdiam di balikmu, sujud menyembah, meninggikan namamu. Aku terlatih bagai raja wali, melintasi awan suka duka, merebut kemenangan. Di mahkotanya orang yang rendah hati, ku jaga mereka. Sorak-sorak, sorak-sorak, haleluya. Di mahkotanya orang yang rendah hati, ku jaga mereka. Sorak-sorak, sorak-sorak, haleluya.